Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hayati dengan NIM 2012155 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Pengertian kurikulum sebagai usaha sistem mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dari arti dari kurikulum dalam sampai suatu konteks tertentu. Sedangkan menurut Harsono 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Dari pengertian evaluasi dan kurikulum di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum diterapkan atau evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang reliabel dan yang membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang belajar atau telah dijalankan. Yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum mencapai dua hal, yaitu yang pertama, evaluasi digunakan untuk menilai aktivitas program. Kedua, evaluasi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran. Tujuan dari evaluasi kurikulum adalah penyempurnaan kurikulum dengan jalan menggunakan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria indikator kinerja yang diadakannya evaluasi kurikulum. Menurut Ibrahim 2006, dimaksudkan untuk keperluan. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum dibicarakan lebih dahulu daripada jenis evaluasi, karena fungsi evaluasi meliputi seluruh kegiatan evaluasi. Apabila seseorang melakukan evaluasi kurikulum terlepas dari jenis evaluasi yang dilakukannya, ia harus sadar akan fungsi dari kegiatan evaluasi tersebut. Kalau tidak, ia akan mengalami kesulitan. Maka evaluasi kurikulum dapat berfungsi untuk yang pertama yaitu perbaikan, di mana evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri serta upaya inovasi kurikulum yang akan datang. Yang selanjutnya yang kedua yaitu penempatan, di mana untuk melihat hasil pembelajaran, di mana peserta didik mengikuti program kurikulum dalam bentuk pengajaran akan diletakkan dalam bentuk kelompok yang tinggi, sedangkan sedang dan rendah. Yang selanjutnya yaitu penyebaran. Evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan untuk semua dasar, baik perkotaan, pedesaan, bahkan daerah terpencil sekalipun. Yang selanjutnya yaitu manfaat evaluasi program atau kurikulum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang sudah tercapai atau belum. Yang kedua yaitu untuk mengetahui rencana apa saja yang belum tercapai dan penyebab rencana program yang belum tercapai. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program pengajaran dan kualitas pencapaian program tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk melihat kemungkinan mendapatkan diri suatu kebijakan yang akan diambil.
Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum, namun pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, menggunakan informasi, menganalisis juga, dan meliputi rekomendasi. Herman Sumantri menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah yang pertama, mempelajari kurikulum yang sudah ada, yang kedua, menulis. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum, namun pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan juga merekomendasi. Herman Sumantri menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah 1. Mempelajari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, menuliskan latar belakang alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Yang ketiga, menentukan apa yang ingin diketahui. Yang keempat, membuat rancangan evaluasi. Yang kelima, mengumpulkan informasi data. Yang keenam, merealisis informasi data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan. Yang kedelapan, menginformasikan hasil. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil untuk merevisi ke kurikulum. Yang selanjutnya yaitu modul evaluasi kurikulum. Modul evaluasi kurikulum yang pertama yaitu modul studi kasus. Modul studi kasus adalah modul utama dalam evaluasi kualitatif. Evaluasi modul studi kasus memutuskan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan, dapat berupa salah satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Yang selanjutnya yang kedua yaitu modul iluminatif. Modul ini mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Modul ini juga memberikan perhatian tidak hanya di kelas, namun suatu informasi kurikulum yang dilaksanakan. Dasar konsep yang digunakan modul ini adalah yang pertama yaitu sistem instruksi, yang kedua lingkungan belajar, yang ketiga yaitu modul responsif, yang keempat yaitu modul CHIP. Di mana modul responsif yaitu modul ini sangat menekankan pada kedudukan pertanyaan yang saling melengkapi satu sama lain. Yang modul DVP ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketahui oleh Stuck-Leben, memiliki 4 jenis evaluasi: konteks, masukan, proses, dan hasil. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.